Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bab baru, bab 3, yaitu tentang relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian peroleh, yang pertama yaitu aspek kognitif, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu berupa kata-kata, ataupun berupa tabel, ataupun berupa grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu berupa kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Adapun pengalaman belajar yang harus kalian peroleh pada saat membahas bab ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan dengan kata-kata masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Yang kedua, kalian bisa mendefinisikan apa itu relasi dan fungsi. Yang ketiga, bisa memahami perbedaan relasi dan fungsi. Yang keempat, mengamati fungsi dan bukan fungsi. Yang kelima, memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi. Yang terakhir, kalian harus bisa menggambar grafik fungsi pada koordinat Kartesius. Untuk lebih memahami dan lebih mudah, Bu Eni buat sebuah peta konsep tentang relasi dan fungsi. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang pengertian dari relasi. Kemudian setelah sudah paham, yang kedua adalah bentuk penyajian relasi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang fungsi dan pemetaan. Untuk penyajian relasi bentuknya ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, kemudian yang kedua dengan diagram Kartesius, kemudian yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk fungsi dan pemetaan nanti untuk lebih khususnya kita dikenalkan dengan korespondensi satu-satu. Kita lanjutkan pembahasan tentang relasi. Yang pertama, yaitu tentang memahami konsep relasi dua himpunan. Bu Eni punya contoh. Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, sedangkan Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara membeli buku pertanian. Dari contoh soal ini dapat kita simpulkan bahwa ada 2 himpunan. Kita misalkan himpunan A-nya adalah nama-nama siswa, yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian himpunan B adalah nama-nama buku atau jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat kita sajikan seperti tabel di bawah ini. Himpunan A kita sebutkan anggotanya yaitu Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian himpunan B adalah novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kita cari relasi yang menghubungkan antara himpunan A dan B yang benar, yaitu siswa yang membeli. Jadi relasinya kalau kita baca di sini adalah Risa adalah siswa di sini yang membeli buku novel. Di sini kalimatnya kontennya sudah benar, berarti relasi yang kita ambil sudah benar, yaitu siswa yang membeli. Kemudian bagaimana jika relasi ini kita balik, bukan dari himpunan A ke himpunan B?
tetapi dari himpunan B ke himpunan A. Himpunan B anggotanya novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kemudian himpunan A yaitu nama-nama siswa, Risa, Santi, Adib, dan Bara. Bagaimanakah dengan relasi dari B ke A? Apakah sama dengan relasi dari A ke B? Kita coba. Jika kita menggunakan relasi dari A ke B, maka kita membaca hubungan antara himpunan B ke A adalah novel adalah siswa yang membeli Risa. Dari kalimat di sini kontennya salah, maka relasi yang kita ambil itu adalah salah. Kita cari relasi yang tepat sehingga menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Relasi yang kita ambil yaitu buku yang dibeli. Kita coba dalam bentuk kalimat. Novel adalah buku yang dibeli Risa. Ternyata di sini kalimatnya sudah berbentuk kalimat yang benar. Jadi di sini ternyata relasi dari A ke B itu tidak sama antara relasi dari B ke A. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa di sini relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B sehingga relasi tersebut bernilai benar. Relasi dari himpunan A ke B tidak berlaku untuk relasi sebaliknya. Ya, jadi relasi dari A ke B tidak sama dengan relasi dari B ke A. Jadi sudah paham sampai di sini tentang pengertian dari relasi suatu himpunan. Kita lanjutkan berikutnya tentang penyajian dari relasi dan fungsi. Menyajikan relasi dua himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, kemudian dengan himpunan pasangan berurutan, kemudian yang ketiga dengan diagram Kartesius. Masih ingat soal yang tadi? BN ingatkan kembali di sini. Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli buku novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, kemudian Bara membeli buku pertanian. Kita bahas cara penyajian yang pertama dengan diagram panah. Kita kumpulkan dulu. Himpunan A adalah Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian B, novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kita buat sebuah kurva sederhana. Himpunan A terlebih dahulu anggotanya Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian kita gambar juga kurva tertutup sederhana yang berisi anggotanya adalah novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kemudian kita tulis relasi dari A ke B adalah siswa yang membeli. Dari sini tadi soal yang ini Risa membeli buku novel, Santi juga membeli buku novel. Kita arahkan anak panahnya Risa dan Santi menuju ke novel. Jadi kalau kita baca Risa dan Santi adalah siswa yang membeli buku novel. Kemudian Adib adalah siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan. Kemudian Bara adalah siswa yang membeli buku pertanian. Ini adalah namanya diagram panah. Kemudian himpunan pasangan berurutan, relasi dari himpunan A ke B adalah, karena di sini namanya pasangan, berarti satu pasangan itu isinya 2 anggota. Jadi kalau kita tulis Risa pasangannya novel, Santi pasangannya novel, Adib tidak boleh ditulis Adib, buku komputer, buku kesehatan, tetapi kita tulis karena pasangan dia cukup 2 anggota. Jadi Adib, buku komputer. Kemudian pasangan selanjutnya Adib dengan buku kesehatan.
Kemudian bara pasangannya di sini sudah jelas adalah buku pertanian. Jadi ini namanya himpunan pasangan berurutan. Jadi isinya satu pasangan di sini ada 2 anggota, yaitu 1 anggota himpunan A, kemudian 1 anggota himpunan B. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu tentang diagram kartesius. Himpunan A kita tulis kembali untuk mengingatkan Risa, Santi, Adib, dan Bara. B-nya novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Masih ingat bab yang sebelumnya tentang grafik kartesius? Berarti kita gunakan sumbu X dan Y. Tetapi kalau di sini kita menggunakan sumbunya tergantung dari himpunannya. Kalau misalnya kita himpunannya A dan B, maka sumbu yang mendatar adalah himpunan A, kemudian yang B adalah sumbu yang tegak. Karena di sini anggotanya ada 4, kita buat 4 berpetak. Di sini yang mendatar adalah himpunan A, kemudian yang tegak adalah himpunan B. Kemudian kita pasang anggota-anggota dari A dan B. A di sini kita terus di bawah adalah himpunannya Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian himpunan B, novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Tadi sudah dijelaskan bahwa Risa membeli buku novel, jadi kita kasih nokta di sini. Risa membeli buku novel. Kemudian Santi juga membeli buku novel. Nah, maka kita taruh di sini noktanya. Kemudian Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Kemudian Bara membeli buku pertanian. Jadi kita beli nokta. Jadi di sini dapat kita baca Risa adalah siswa yang membeli buku novel. Santi adalah siswa yang membeli buku novel. Kemudian Adib adalah siswa yang membeli buku komputer dan kesehatan. Kemudian Bara adalah siswa yang membeli buku pertanian. Untuk lebih paham, ini beri beberapa contoh soal dalam bentuk matematika. Yang nomor 1, diketahui A adalah 3, anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Kemudian B, anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Relasi dari A ke B adalah lebih dari. Kemudian B yang ditanyakan adalah di sini pas himpunan pasangan berurutan, yang C-nya diagram kartesius. Di sini kurang ya. Yang ditentukan adalah diagram panah, kemudian diagram panah, himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram kartesius. Kita tulis, kita bentuk. Yang pertama jawab A, diagram panah. Kita buat kurva sederhana. Himpunan A anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Relasinya adalah lebih dari. Kita hubungkan 3 lebih dari 2. Ya. Kemudian 4 adalah lebih dari 2 dan 3. Kemudian 5 lebih dari 2, 3, dan 4. Kemudian 6 itu lebih dari 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita tulis yang B, himpunan pasangan berurutan. Masih ingat? Himpunan pasangan berurutan anggotanya 1 himpunan anggota A, kemudian pasangannya adalah 1 anggota himpunan B. Maka kita tulis di sini yang pertama 3,2 yang warna kuning. Kemudian 4 kita gandengkan dengan yang kita pasangkan yang pertama dengan bilangan 2, 4,2. Kemudian 4 kita pasangkan juga dengan 3 di sini. Kemudian 5
Dia pasangannya adalah 5 dengan 2, 5 dengan 3, dan 5 dengan 4. Jadi di sini tidak boleh kita tulis 5,2,3,4, tetapi kita tulis satu pasang. 5 dengan 2, 5 dengan 3, dan 5 dengan 4. Kemudian 6 juga begitu, karena di sini pasangannya 6 ada 4, kita tulis satu pasang. 6,2, 6,3, 6,4, dan 6,5. Jadi di sini tidak boleh kita tulis 6,2,3,4,5. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan tentang diagram kartesiusnya. Kita buat diagram kartesiusnya 4 kotak. Anggota himpunan A dan B kita tulis di sini 3, 4, 5, dan 6. Yang A yang mendatar, yang B yang tegak kita tulis 2, 3, 4, dan 5. Di sini tadi sudah jelas 3 pasangannya adalah 2. Kita tarik di sini noktanya. 4 pasangannya 2 dan 3. Kemudian 5 pasangannya adalah 5 dengan 2, 5 dengan 3, 5 dengan 4. Kemudian 6 pasangannya adalah 2, pasangannya adalah 3, pasangannya adalah 4, dan 6. Ini adalah contoh dalam bentuk soal matematika. Untuk lebih pahamnya, Bu Eni tambah lagi satu contoh soal. Nomor 2, diketahui himpunan pasangan berurutan. Anggotanya ada di sini 1,2, 2,4, 3,6, dan 5,10. Yang ditanyakan adalah yang pertama, anggota dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang B, relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang C, gambarlah diagram panahnya. Jadi langkah pertama adalah kita tentukan dulu anggota dari himpunan A dan himpunan B. Jawab. Nah, di sini Bu Eni kasih warna yang lain. Untuk pasangan yang pertama, Bu Eni kasih warna kuning. 1,2, 2,4, 3,6, 5,10. Himpunan A adalah pasangan yang pertama yang berwarna kuning. Maka kita jawab A. Himpunan A adalah yang warna kuning 1, 2, 3, dan 5. Kemudian himpunan B adalah pasangannya. Jadi himpunan B yang tidak berwarna kuning, yaitu B sama dengan 2, 4, 6, dan 10. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menjawab yang B. Apakah relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B? Kita coba. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari. Kalau kita baca dari himpunan A ke B, 1 adalah setengah dari 2. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan dulu yang C, diagram panahnya. Kita buat kurva A dan B. Anggotanya kita pasang 1, anggotanya A, 2, 3, dan 5. B-nya 2, 4, 6, dan 10. Relasinya setengah dari. Ya, kita pasangkan 1 adalah setengah dari 2. Kemudian 2 adalah setengah dari 4. 3 adalah setengah dari 6. 5 adalah setengah dari 10. Sampai sini sudah paham anak? Ini kira sudah jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga tetap sehat, jagalah kesehatan selalu. Ingatlah, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh insya Allah akan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.